Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik mengenai kestabilan dalam sistem persamaan diferensial linear dan non-linear. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya, Getroida Julia Lona, Magdalena Clarita Soibau, Marlen Febriani Paru, Yohana Ola, dan Yohanes Rizaldi Pratamanto Baus. Oleh karena itu langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, jika kita mempunyai persamaan Y sama dengan X, E berpangkat lambda T, kita substitusikan ke sistem persamaan linear, Y aksen sama dengan AY, maka didapat lambda X E berpangkat lambda T sama dengan AY sama dengan AX E berpangkat lambda T. Sehingga dapat diperoleh bahwa AX sama dengan lambda X. Kita asumsikan bahwa A di sini mempunyai himpunan n vektor yang bebas linear. Misalkan vektor eigennya X berpangkat 1 sampai dengan X berpangkat N. Dan vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigennya lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda N. Maka dapat solusi Y berpangkat 1, X1, E pangkat lambda 1 T, dan seterusnya sampai dengan Y pangkat N sama dengan X pangkat N, E pangkat lambda N kali T. Didapat Wronskiannya W sama dengan Y1 sampai YN. Lalu di dalamnya termuat X1 pangkat 1 E pangkat lambda 1 T dan seterusnya. Sama juga dengan E berpangkat lambda 1 T tambah dan seterusnya sampai lambda N T dikali dengan X1 berpangkat 1 sampai dengan Xn berpangkat N. Di sebelah kanan yang tadi E berpangkat lambda 1 T dan seterusnya itu tidak sama dengan 0. Dan determinannya juga tidak sama dengan 0 karena kolom-kolomnya itu merupakan vektor eigen yang bebas linear. Hal ini membuktikan teorema yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Teoremanya, jika matriks konstanta A dalam sistem mempunyai himpunan n vektor eigen yang bebas linear, maka solusi Y berpangkat 1 sampai dengan Y pangkat N yang bersesuaian di bentuk yang pertama tadi membentuk basis dari solusi dari 2 dan solusi umum yang sesuainya adalah Y sama dengan C1X pangkat 1 E berpangkat lambda 1 T dan seterusnya sampai Cn pangkat Xn E pangkat lambda NT. Kita akan melihat cara untuk membuat grafik solusi di bidang fase. Y aksen tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan sama dengan AY. Jadi Y aksen 1 sama dengan A11 Y1 tambah A12 Y2. Begitu pula dengan Y aksen 2. Kita dapat buat grafik YT-nya itu Y1T dan Y2T. Baik, selanjutnya saya persilakan teman saya untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat titik kritis, di mana kita bisa melihat pada persamaan di atas, di mana di sini dy2 per dy1 itu sama dengan y aksen 2 per y aksen 1, di mana y aksen 2 sendiri itu sama dengan A21 kali Y1 tambah A22 kali Y2 dibagi dengan Y aksen satunya itu adalah A11 dikali Y1 ditambah A12 dikali Y2. Nah, pada titik kritis ini sendiri terdapat 5 jenis, yakni yang pertama itu simpul tidak wajar, kemudian simpul tepat, kemudian titik plana, titik pusat, dan juga titik spiral. Nah, di sini Y aksennya itu sendiri bisa kita tulis
sebagai AY, di mana A itu adalah bentuk matriks 2x2 dari A11, A12, A21, A22 dikalikan dengan Y. Nah, di mana di sini untuk Y aksen 1 seperti yang saya sebutkan tadi di atas itu sama dengan A11 dikali Y1 tambah A12 kali Y2, dan Y aksen 2-nya itu A21 dikali Y1 tambah A22 dikali Y2. Nah, untuk gambaran umum dari kelompok kurva solusi ini, jika kita mempresentasikannya secara parametrik itu bisa sebagai YT sama dengan Y1T dan juga Y2T, atau di sini matriks 1x2. Dan untuk membuat grafiknya sebagai kurva dalam Y1 dan Y2 bidang yang disebut bidang fase. Nah, kurva seperti ini sendiri itu disebut dengan potret fase. Di mana di sini kita bisa lihat YT itu sama dengan X dikali E pangkat lambda kali turunannya itu, karena tadi YT itu adalah X kali E pangkat lambda T, berarti turunannya itu lambda dikali X dikali E pangkat lambda T. Nah, di sini kita bisa tulis juga sama dengan AY sama dengan AX dikali E pangkat lambda T, sehingga dari persamaan di atas itu kita bisa lihat bahwa ternyata AX itu sama dengan X. Nah, oleh karena itu, YT ini adalah solusi dari persamaan dua di atas. Jika lambdanya itu adalah nilai egen dari A, dan X itu adalah vektor nilai egen yang bersesuaian. Kita lanjut. Nah, di sini titik kritis dari P0 itu, dari persamaan dua sebelumnya itu disebut stabil jika kira-kira semua lintasan pada persamaan dua tadi itu dekat dengan P0, dan tepatnya di sini jika untuk setiap piringan itu dengan jari-jarinya lebih dari 0, dengan pusat P0 itu terdapat piringan D delta berjari lebih dari pusat P0 itu sedemikian rupa sehingga setiap lintasan itu mempunyai titik P1 di D delta itu. Nah, di mana di sini untuk kriteria klasifikasi titik kritis itu bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana jenis stabilitasnya itu disebut stabil dan menarik, atau di sini asimptotik jika P-nya itu kurang dari 0 dan Q-nya itu lebih dari 0. Kemudian dikatakan stabil jika P itu kurang dari sama dengan 0 dan Q lebih dari 0. Dan dikatakan tidak stabil jika P lebih besar dari 0 atau Q-nya itu kurang dari 0. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada titik kestabilan. Titik kestabilan sendiri adalah titik yang tidak berubah terhadap waktu, artinya pada saat waktu atau T itu sama dengan 1, 2, sampai dengan N, titik tersebut akan tetap dan tidak berubah. Definisi titik kestabilan diberikan suatu sistem persamaan diferensial orde 1, x dot sama dengan fx, yang mempunyai solusi dengan kondisi awalnya itu x0 sama dengan x0, suatu vektor x bar yang memenuhi f x bar sama dengan 0, itu disebut titik kestabilan. Berikutnya, jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen. Yang pertama, nilai eigen akan menentukan jenis kestabilan dari suatu sistem dan pola geometris dari jenis kestabilannya. Yang kedua itu, misalkan suatu sistem persamaan diferensial linear orde 2 homogen dengan persamaannya x dot sama dengan dx per dt sama dengan ax, dengan A itu matriks ukuran 2x2 dengan nilai eigennya lambda 1 dan lambda 2. Berikutnya, solusi dari persamaan 2 yaitu Y aksen sama dengan AY dapat diinterpretasikan secara geometris berupa suatu kurva dalam bidang fase 2x2. Berikutnya, untuk ukuran N kali N, maka solusi berupa kurva di ruang berdimensi N.
Dan jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen matriks A itu disajikan pada tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini lanjut saya dengan jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen. Ya, kita lihat pada tabel yang pertama, nilai eigennya itu lambda 1 lebih besar dari lambda 2 lebih besar dari 0. Dan jenis titik tetapnya itu improper node dan sifat kestabilannya itu tidak stabil. Habis itu lambda 1 kurang dari lambda 2 kurang dari 0, improper node, jenis titik tetapnya itu improper nodal, sifat kestabilannya stabil asimtotik. Dan lambda 1 kurang dari 0 kurang dari lambda 2, jenis titik tetapnya itu titik Sedley, sifat kestabilannya itu tidak stabil. Dan lambda 1 sama dengan lambda 2 lebih dari 0, jenis titik tetapnya itu proper atau improper node, sifat kestabilannya itu tidak stabil. Lambda 1 sama dengan lambda 2 kurang dari 0, proper, jenis titik tetapnya itu proper atau improper node, sifat kestabilannya stabil asimtotik. Lambda 1, lambda 2 sama dengan R plus minus mu I. Mu lebih dari 0, jenis titik tetapnya itu titik spiral, sifat kestabilannya tidak stabil. Mu kurang dari 0, jenis titiknya itu tidak ada, sifat kestabilannya itu stabil asimtotik. Lambda 1 sama dengan mu I, dan lambda 2 sama dengan negatif mu I. Jenis titik tetapnya center, sifat kestabilnya stabil. Slide berikutnya. Jenis kestabilan berdasarkan nilai eigen. Secara visual, sifat kestabilan berdasarkan nilai eigen ditampilkan pada gambar berikut. Kita lihat pada slide, yaitu ada simpul stabil, simpul tal stabil, spiral stabil, settling node, center, dan spiral tak stabil. Slide berikutnya. Contoh tentukan titik kestabilan persamaannya. X dot sama dengan negatif 3 tambah X pangkat 2 kurang dari XY. Dan Y-nya itu negatif 5Y tambah XY. Penyelesaian berdasarkan definisi, maka X dot sama dengan Y dot sama dengan 0. Min 5Y tambah XY sama dengan 0. Y kali min 5 tambah X sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Jika Y sama dengan 0, maka min 3X tambah X pangkat 2 dikurang X kali 0 sama dengan 0. Dan X kali min 3 tambah X sama dengan 0, di mana X sama dengan 0 dan X juga sama dengan 3. Jika X sama dengan 5, maka min 3 dikali 5 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 5 kali Y sama dengan 0. Sama dengan min 15 tambah 25 sama dengan 5Y. Y sama dengan 2. Maka diperoleh titik kestabilannya itu 0,0, 3,0, dan 5,2. Untuk penjelasan berikutnya dilanjutkan oleh teman Yohana Aula. Untuk contoh soal nomor 2 ini, kita akan lakukan analisis kestabilan pada sistem otonom linear. Di sini kita punya dua persamaan. Yang pertama, X dot sama dengan min 2X tambah Y. Yang kedua, Y dot sama dengan X kurang 2Y. Penyelesaiannya,
itu akan dicari kestabilan dan sistem persamaan linear. Persamaan diferensial linear nol otonom ini dapat ditulis menjadi matriks 2x2. Dari SPD diperoleh matriks koefisien A, yaitu A sama dengan min 2, 1, 1 min 2, sehingga dengan persamaan karakteristiknya itu nanti kita akan mencari determinan dengan A dikurang lambda dikali 1 sama dengan 0. Diperoleh bahwa dari matriks itu min 2 dikurang lambda, 1, 1 min 2 dikurang lambda itu sama dengan 0. Nanti kalau kita akan lakukan operasinya, lambda sama dengan min 1 dan lambda sama dengan min 3. Selanjutnya itu akan tentukan vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen. Slide selanjutnya. Nah, untuk lambda sama dengan 1, maka kita substitusikan pada matriks yang kita peroleh. Maka itu akan kita peroleh lambda min 1, 1, 1, dan min 1 dikali dengan V1, V2 sama dengan matriks 0. Jadi min V1 tambah V2 sama dengan 0, V1 dikurang V2 sama dengan 0. Nah, misalnya V sama dengan 1 ke V sama dengan 2 itu, sehingga diperoleh vektor eigennya itu U1 sama dengan K matriks 1 kali 1 dengan nilai 1, 1. Nah, untuk lambda 2 sama dengan min 3, maka kita peroleh matriks 2 kali 2 dengan semua entry-nya bernilai 1, V1, V2 itu sama dengan 0, 0. Nah, V1 tambah V2-nya sama dengan 0, V1 tambah V2 juga sama dengan 0. Nah, misalnya V1 sama dengan 1, kalau misalnya, dan V2 sama dengan min 2, minta maaf, V2 sama dengan min 1, sehingga diperoleh vektor eigennya itu U2 sama dengan K2 dengan matriks 1 kali 1 bernilai 1 dan min 1. Dengan demikian diperoleh solusi umum, yaitu XT, YT sama dengan C1E pangkat min T, matriks 1 kali 1, 1, 1 tambah C2E pangkat min 3T, 1, 1. Matriksnya 1 kali 1. Untuk nilai awal X0, Y0 itu sama dengan 1, 1, diperoleh solusi khususnya itu XT sama dengan E pangkat min T, YT-nya itu juga sama dengan E pangkat min T. Artinya bahwa arah trajektorinya itu dari titik 1,1 bergerak menuju titik pusat 0,0 saat T itu menuju tak hingga. Nah, untuk nilai awalnya itu X0, Y0 dengan nilai 1 dan min 1, diperoleh solusi khususnya itu XT sama dengan min E pangkat 3 kali T, dan YT-nya itu E pangkat min 3 kali T. Artinya bahwa arah trajektorinya itu dari titik min 1,1 bergerak menuju titik pusat 0,0 dan sama juga saat T menuju tak hingga. Slide selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya linearisasi sistem non-linear. Dalam kebanyakan kasus, untuk menentukan sifat jenis dan kestabilan suatu titik kritis P0 dapat dilakukan dengan linearisasi 1 dekat P0. Dapat ditulis sebagai Y sama dengan FY, AY tambah HY. Dengan menghilangkan HY, maka didapat P0 kritisnya. Karena P0 kritis berarti F1 0,0 sama dengan 0, begitu juga dengan F2. Sehingga F1 dan F2 tidak mempunyai suku konstan. Sehingga dapat ditulis Y aksen AY tambah HY. Dan dalam komponen dapat ditulis Y aksen 1 sama dengan A11Y1 tambah A12Y2 tambah H1 Y1 Y2. Lalu Y aksen 2-nya A21Y1 tambah A22Y2 tambah H2Y1 Y2. Di mana A adalah konstanta yang tidak bergantung pada 1, karena 1 itu bersifat
otonom. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan topik yang kami bahas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.